Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, masih dalam keputusan MK yang menetapkan bahwasanya batas usia maksimum calon dan mengubah aturan bahwa parpol bisa mengusung calonnya sendiri masing-masing, dan tentunya ini menjadi angin segar untuk PDIP, dan tidak lupa juga untuk Bapak Anies, tentunya ini menjadi peluang besar untuk menjadi calon Pilgub DKJ untuk melawan Bapak Ridwan Kamil. Walaupun keputusan MK ini pastinya membuat Pak Lurah dan Kim Plus dan kroni-kroninya membuat gelisah, dan pastinya tidak enak makan dan tidak enak minum karena tujuan politiknya tidak berjalan dengan mulus. Nah, setelah MK mengubah aturan bahwa parpol manapun bisa mengusung paslonnya masing-masing tanpa harus berkoalisi, maka Hasto memberikan komentar setelah diwawancari oleh wartawan bagaimana posisi Bapak Anies dan apakah partai PDIP akan mengusung Bapak Anies dan Mahendra. Kita simak saja videonya. Peluang Mas Anies dengan Pak Hindar gimana Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosialnya juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Jakarta. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Artinya udah disangkatannya Bang. Udah kode tuh Mas. Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, terutama bangsa-bangsa Islam. Dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam. Sehingga inilah yang kemudian Pak Anies memberikan apresiasi. Dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas Hasto, ini kan yang mengajukan partai gelora sama partai buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya, ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Dan melalui partai gelora, partai buruh, kami mengucapkan terima kasih. Berarti setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka ya judi online, ya kita lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online, gembong tambang ilegal, gembong untuk narkoba, gembong untuk kejahatan perbankan. Itu yang kami dukung sepenuhnya, agar KPK fokus juga pada kasus-kasus besar yang merugikan bangsa dan negara. Mas Hasto, PDIP akan mengumumkan calon yang akan diusung apa? Ya, nanti kita umumkan ya. Mas Hasto, soal calon independen itu kan KPUD mengambil langkah untuk mengurangi KTP-nya bukan PDIP seperti apa? Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral. Satu saja KTP ada yang dimanipulasi, itu udah pelanggaran etika berat. Jadi jangan sampai kita biarkan negeri ini, kata Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, jangan sampai negeri ini kehilangan jiwa dan raga terpisah, lalu etika dan moral ditinggalkan. Maka seruan kebenaran ini harus kita buka ruang, termasuk dalam pilkada, termasuk agar pilkada tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu. Karena kami mendapat laporan ada satu daerah yang karena kaya dengan tambang, lalu diusahakan calon tunggal. Calon tunggal dari PDI Perjuangan juga ada, tetapi ini melalui kerja keras, melalui pengakuan dari rakyat, bukan mobilisasi kekuasaan, bukan menggunakan hukum sebagai alat intimidasi. Mas Hasto, terkait dengan keputusan MK, apakah media sudah mengetahui dan bagaimana respon? Kan tadi
nggak boleh buat telepon, jadi belum komunikasi. Jadi nanti di pilkada mau Pak Anies atau dari kader PDIP sendiri nih? Ya kita akan dorong calon-calon terbaik yang mampu membangun negara kita melalui pembangunan di daerah, dan itu mendapatkan legitimasi dukungan kuat dari rakyat. Itu sikap dari PD Perjuangan yang sejak dulu kokoh di dalam mengawal jalan kerakyatan ini, sehingga rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpin. Jangan sia-siakan hak rakyat itu hanya karena bansos, hanya karena intimidasi, hanya karena calonnya ini anak si A, anak si B yang merupakan pejabat negara. Tapi gunakan dengan nurani untuk memilih pemimpin yang betul-betul membawa kemajuan daerahnya karena rekam jejaknya yang sangat baik sebagai pemimpin. Benar juga ya teman-teman, bahwa berpolitik itu harus mengutamakan etika dan moral. Jangan berpolitik serampangan. Dan juga di sini Bapak Asto menjelaskan bahwa memilih itu jangan hanya karena bansos dan jangan hanya karena si anaknya siapa, calon ini anaknya siapa, atau si calon ini anaknya pejabat, melainkan harus memilih sesuai hati nurani agar bisa memperbaiki kotanya dan tentunya memajukan Indonesia. Nah, oke teman-teman, di sini ada juga video dari juru bicara Bapak Anies. Kita simak saja videonya. Alhamdulillah, berdasarkan putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Semoga setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah, Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, kita doakan saja semoga Bapak Anies bisa maju di Pilgub DKJ nanti melawan Bapak Ridwan Kamil. Dan semoga saja PDIP bisa mengusung Bapak Anies Baswedan. Nah, oke teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.